Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widian Adli Saipudin dari kelas TI 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan poros engkol. Apa itu poros engkol? Poros engkol adalah komponen utama pada mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang mengubah gerakan naik turun piston. Gerakan linear menjadi gerakan berputar atau rotasi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan atau peralatan lainnya. Fungsi poros engkol. Yang pertama ada mengubah gerakan resip reciprocating atau naik turun dari piston menjadi rotasi. Yang kedua menyampaikan tenaga dari piston ke transmisi. Yang dan akhirnya ke roda. Yang ketiga ada menjaga keseimbangan mesin dengan bantuan counterweight atau penyeimbang. Yang keempat ada menyalurkan oli pelumas ke bagian-bagian mesin. Di sini ada bagian-bagian poros engkol. Yang pertama ada main jurnal atau poros utama yang duduk di blok mesin. Yang kedua ada crankpin atau crank jurnal, tempat connecting rod terhubung. Yang ketiga ada crank web atau crank arm menghubungkan main jurnal dan crankpin. Yang empat ada counterweight atau memberikan keseimbangan pada poros. Yang kelima ada oil hole, jalur pelumasan internal. Di sini ada material poros engkol. Poros engkol umumnya menggunakan forged steel atau baja tempa, kuat dan tahan lama. Yang kedua ada cast iron atau besi cor, umumnya untuk kendaraan ringan, lebih murah. Yang yang ketiga ada alloy steel untuk performa tinggi. Nah, di sini proses pembuatan poros engkol. Yang pertama ada desain dan perancangan. Desain 3D dibuat menggunakan AutoCAD. Simulasi dilakukan untuk melihat tegangan dan getaran. Yang kedua ada pemilihan bahan baku, billet, baja paduan, low steel dipotong sesuai ukuran. Yang ketiga ada penempaan atau forging. Billet dipanaskan dan ditempa menggunakan disk untuk membentuk struktur kasar poros engkol. Proses ini memperkuat struktur logam. Yang keempat ada pendinginan dan normalisasi. Dibiarkan mendingin lalu dipanaskan kembali untuk didinginkan perlahan untuk meredakan tegangan internal. Yang kelima ada proses perkakas kasar atau rogue machining. Bagian seperti jurnal dan crankpin mulai dibentuk menggunakan CNC, turning atau milling. Yang keenam ada heat treatment atau perlakuan panas. Dilakukan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus seperti quenching atau pendinginan cepat, tempering atau pemanasan ulang, heat treating untuk kekerasan permukaan. Yang ketujuh ada proses machining presisi. Grinding dilakukan untuk mendapatkan dimensi presisi dan permukaan halus di main jurnal dan crankpin. Lubang pelumas dibor dan dibersihkan. Yang kedelapan ada pemeriksaan kualitas menggunakan CMM atau Coordinate Measuring Machine dan alat ukur lainnya. Pemeriksaan NDT non-destructive testing seperti magnetic particle testing. Yang kesembilan ada surface finishing, permukaan halus atau polishing balance dilakukan untuk menghindari getaran. Yang ke-10 ada perakitan dan pemasangan. Poros engkol kemudian dirakit ke dalam blok mesin bersama piston dan connecting rod. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.